Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita masih bersama Bapak Hasto, Ketua LPSK. Udah nggak salah Pak ya, bukan kepala lagi Pak ya. Baik, Pak Hasto, kita lanjutkan pembicaraan. Tadi kan sedikit membicarakan mengenai sempat menjadi aktivis ketika mahasiswa nih Pak. Iya. Nah, ketika menghadapi masalah-masalah yang memang ketika itu sedang dijalani, ada kendala nggak sih Pak? Atau kendala terberat tuh apa sih Pak? Kendala terberat yang menghadapi aparat keamanan. Karena sebagaimana Anda tahu itu kan masih zaman Orde Baru ya. Betul. Di mana negara sentralistik dan kekuatan militer itu menjadi pusat dari kekuasaan, ideologi negara itu pokoknya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik itu yang diutamakan. Nah itu seringkali menjadi kendala bagi para aktivis. Baik. Nah ketika saya mengadvokasi kasus Borobudur itu ada pengalaman menarik. Karena bertepatan dengan masa-masa itu juga sedang dilancarkan operasi Petrus namanya. Oke, baik, saya tahu. Penembakan misterius. Penembak misterius. Ya. Itu mulainya di Jogja. Oke. Pertama kali penembakan misterius itu dilakukan di Jogja. Dan dalam perjalanan kemudian kaitannya dengan warga Borobudur ya. Warga Borobudur yang masih bertahan untuk tidak mau digusur. Itu suatu saat tiba-tiba di depan rumah pemuka masyarakatnya, pemuka masyarakat yang masih bertahan itu, ada mayat tertembak. Dan itu ditaruh di depan pintunya. Dan ini tentu saja menjadi ancaman buat warganya. Betul. Jadi warning ya Pak dan ya? juga warning, dan tentu saja kami yang melakukan advokasi juga merasa terancam juga. Mungkin bahasanya ngeri-ngeri sedap Pak ya? Oleh karena itu pada waktu itu kita mulai bekerja sama dengan LBH Jakarta dan YLBHI, karena YLBHI itu sudah ada. Dan kemudian kita banyak dibantu oleh ya senior-senior di LBH maupun di YLBHI untuk menindaklanjuti itu. Baik, Pak Hasto, ini kan mungkin pertanyaan masyarakat juga nih Pak. Kira-kira tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa ayahnya anggota juga nih Pak, angkatan juga. Nah ini kan sedangkan Pak Hasto membela rakyat lah ibaratnya. Nah ini ada mungkin masukan-masukan. Ya, kebetulan Bapak saya ya salah satu yang saya belajar dari Bapak saya itu sikap demokratisnya. Jadi beliau tidak terlalu kaku untuk berpegang pada satu prinsip ini. Silakan kalau kalian mau punya pemikiran asal berani mempertanggungjawabkan. Oke, poinnya itu ya, harus berani bertanggung jawab. Itu ya, yang penting selama bisa dipertanggungjawabkan silahkan jalan, kalau begitu ya. Nah, kalau Pak Hasto sendiri nih melihat soal hukum di Indonesia saat ini, seperti apa Pak? Ya, saya kira begini, setelah reformasi Indonesia itu memasuki babakan baru, termasuk dalam dunia hukum. Indonesia sudah masuk ke dalam jajaran negara-negara yang mempunyai produk peraturan yang emansipatif dan progresif untuk kepentingan warga negara. Misalnya, ini kan zaman Pak Habibie ya, itu mulai beberapa undang-undang, beberapa peraturan yang mengekang kehidupan demokrasi, yang mengekang kemerdekaan rakyat itu dihapuskan, digantikan dengan produk-produk perundangan yang emansipatif dan progresif termasuk. Sampai undang-undang HAM, kemudian LPSK ini sebenarnya adalah anak bungsu dari reformasi. Dalam reformasi hukum itu yang berinduk pada TAP MPR tentang pemberantasan KKN, itu kan mendorong agar pelanggaran hukum yang sifatnya KKN itu diberantas. Tapi dalam perkembangannya, kemudian setelah munculnya komisi-komisi dan lembaga yang lain sebelumnya, masih ada tersisa persoalan. Misalnya pemberantasan korupsi, masih belum bisa dilakukan secara tuntas karena saksinya takut untuk memberikan kesaksian. Betul. Saksinya merasa tidak nyaman gitu ya? Tidak nyaman dan diancam. Dan juga ada persoalan lain, kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu itu belum selesai.
Oleh karena itu masyarakat sipil kemudian mendorong agar negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR, mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi awal mulanya dari situ Pak sebenarnya. Awal mulanya dari situ. Dan kemudian tahun 2006 undang-undang itu keluar. Ya. Kemudian diikuti dengan tahun 2008 LPSK terbentuk. Ya. Tetapi sebelumnya saya ingin cerita pada tahun 2002 sampai 2007 saya ini menjadi anggota Komnas HAM. Baik. Jadi ketika LPSK mulai terbentuk itu jaraknya sedikit sekali dengan saya selesai menjadi anggota masa Komnas jabatan HAM, di Komnas ya. HAM. Baik. Jadi saya kembali ke kampus dulu. Kemudian ketika masa jabatan pimpinan LPSK periode pertama itu habis pada tahun 2013, saya baru ikut kembali untuk seleksi. Baik. Setelah kembali ke kampus kurang lebih 5 tahun lah. Balik ke kampus ini untuk ketika di Yogyakarta kah atau? Di sini, di Jakarta. Oke. Karena kebetulan saya mengajar di FISIP Universitas Nasional. Oke. Dan tahun 2002 sampai 2010. Oke, Jack. Itu saya menjadi dekan di FISIP. Jadi Sampai sekarang berarti Pak Hasto ini masih aktif ya sebagai dosen Pak ya? status saya masih dosen. Masih dosen. Tapi kemudian cuti ya dari mengajar. Tapi kira-kira teman-teman atau mahasiswa lainnya pasti kangen Pak ya dengan Pak Hasto ya? Ini kalau boleh Saya tahu sendiri Pak. kangen juga. Kangen juga ya? Ya terbiasa mengajar, Iya. terbiasa menguji dan sebagainya. Untuk ujian skripsi dan sebagainya itu kan sesuatu yang kadang-kadang saya rasa, wah saya Kayaknya kehilangan pengen ini. juga ada di kondisi itu lagi Iya. gitu lah Pak ya. Nah ini ngomongin masalah kampus Pak. Iya. Berarti bidang yang Bapak ajar sosiologi juga atau? Sosiologi. Nah, Sosiologi dan berbagai ada sosiologi kriminalitas, Oke. sosiologi politik, Aha. gerakan sosial gitu ya. Gerakan sosial kan relevan dengan apa? Gerakan mahasiswa Ya. yang juga muncul itu. Jadi memang sosiologi memang masih berbau hukum lah kurang lebih begitu Iya, ya. iya, iya. Nah ini kalau hubungannya Pak antara sosiologi dengan hukum menurut Pak Hasto sendiri di masyarakat. Jadi begini Mas, hukum itu kan ada filosofinya, ada sosiologi, Ya. dan ada hukumnya itu sendiri. Jadi ketika saya aktif di Jogja dulu di KSBH, itu kebetulan juga muncul gerakan yang diinisiat oleh LBH, yang disebut sebagai bantuan hukum struktural. Ya. Bantuan hukum struktural itu bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin, yang masyarakat miskin ini tersingkir itu karena struktur sosial, Oke. bukan karena nasib. Gitu. Karena struktur tadi. Pemahaman esensinya itu. Jadi untuk melakukan advokasi pada masyarakat miskin ini tentu pendekatannya tidak hanya hukum. Ya. Ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan politis dan sebagainya. Jadi itulah makanya di kelompok studi dan bantuan hukum kami isinya bukan hanya dari Fakultas Hukum tapi dari berbagai macam ilmu. Betul. Kemudian ketika saya aktif di YLBHI pada tahun 83, Ya. setelah saya selesai kuliah, kemudian saya diajak Bang Buyung untuk bergabung di YLBHI. Di situ ternyata juga tidak hanya orang-orang dari disiplin ilmu hukum, Baik. ada dari kriminologi, bahkan ada dari Fakultas Sastra. Dan ada jadi dari semua fakultas Iya, banyak sekali Pak ya. Iya. Karena itu tadi pendekatan hukum secara komprehensif, Ya. tidak hanya pendekatan secara hukum saja, tetapi juga pendekatan dari disiplin yang lain. Betul. Nah Pak Hasto, ini kan kalau kita membicarakan sedikit masalah LPSK, ya memang sekarang sudah 11 tahun nih Pak ya. Iya, iya. Nah kalau Pak Hasto sendiri kan mungkin ketika di LPSK bergabung di tahun 2013 tadi Pak Iya, ya. iya. Nah kalau LPSK sendiri Pak dari tahun semenjak Pak Hasto bergabung sampai di tahun 2019, Ya. menurut Pak Hasto apa sih yang harus dikembangkan kembali Pak? Yang harus dikembangkan kembali, saya kira begini. Mungkin karena jenis pekerjaannya itu kita mengamankan orang, Ya. melindungi orang, merahasiakan dan sebagainya. LPSK ini mungkin perlu sosialisasi yang lebih masif ya? yang lebih masif sehingga orang lebih kenal. Betul. Begitu dengar LPSK orang tahu oh ini, Oke. gitu ya.
Itu yang masih perlu kita lakukan secara masif ke depan ini. Karena apa? Karena ya mau tidak mau orang setiap saat bisa saja menghadapi kejahatan, mengalami tindak kejahatan, dan itu bisa kita alami setiap saat. Dan negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan maupun bantuan pada warga negara yang mengalami tindak pidana ini. Terutama tindak pidana khusus yang ditangani oleh LPSK, karena LPSK ini tidak menangani semua jenis tindak pidana, tetapi hanya tindak pidana tertentu. Ya. Jadi memang nih kayaknya setelah kita tayang nih Pak di JAK TV, harus LPSK lebih terkenal lagi Pak ya? Insya Allah. Insya Allah, baik. Itu salah satu cara aja lah kurang lebih begitu. Baik, dan pemirsa kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.